Karena saya ini terlahir dari UMKM, Pak. Kecil UMKM, dari pedagang asongan, buat jualan tas, buat tas di Bali, kemudian banting jatuh bangun gitu. Jadi saya memahami apa yang efektif hubungan antar pemerintah dan para UMKM-nya. Jadi pada saat saya mulai berusaha, terus saya ingin kan berhubungan dengan pemerintah, hubungannya dengan legal, dengan kita beri fasilitas gitu. Dan saya makanya gabung di Dekrasda, dan di sudut lain saya juga ikut aktif di asosiasi industri Asmindo namanya, yang sekarang sudah berapa periode ini sekarang saya menjadi wakil ketua umum Asosiasi Mebel Ekspor dan Kerajinan Indonesia di pusat. Nah, di situ kita memahami bahwa produk itu kalau mau laku harus produk yang marketable. Marketable-nya seperti apa? Itu kan satu, mau ekspor atau lokal. Jadi kalau lokal tentu saja ya harus ramah dengan masyarakat sekitarnya, ramah harganya, ramah barangnya, ramah produknya, sesuai dengan tren dari taste-nya para pembeli. Kalau ekspor juga harus tahu culture di negara tujuannya seperti apa, kemudian ramah harganya, ramah produknya, bahkan bahannya pun sekarang udah harus green gitu, ramah lingkungan. Nah dari situ maka di Sleman, di Dekrasda Sleman, karena saya sudah 2-3 periode ini berada di situ di Dekrasda, dari saya sebagai sekretaris sampai akhirnya ketua harian saya selalu bersama dengan, karena ketuanya Bu Kustisi Purnomo yang sekarang Ibu Bupati, yang dulu sebagai ketua umum Dekrasda, kita ditugasi Mas untuk membina para UMKM. Nah, UMKM itu dibina dari apa? Dari sekolah Jumat PKK, diajari bagaimana menjadi pengrajin. Setelah bagus naik kelas, diajak pameran ke mal-mal. Setelah bagus lagi, nah, dia kan terkurasi, dia boleh diikutkan di pameran Taman Mini atau pameran daerah lain. Setelah bagus lagi baru masuk di pasar ekspor, di Indocraft dan seterusnya. Nah, kembali kenapa di sini harus dikurasi? Pertanyaannya bagus, terima kasih. Kalau tidak dikurasi, bagaimana kita bisa memotivasi, memilih, menentukan produk itu naik kelas atau bagus bisa diterima di pasar? Maka di sini ada sistem kurasi. Nah, kurasi itu tentu pemerintah dalam hal ini Dinas Disperindak Disperindaksar ya, itu kan memfasilitasi semua yang berhubungan dengan UMKM, pasarnya, produknya, pembinaannya. Nah, kebetulan karena saya berawal dari pengusaha, berada di Dewan Kerajinan Nasional, akhirnya di 2019 saya menjadi Dewan beneran, Pak. Jadi anggota DPRD Kabupaten Sleman, ada di Komisi C, fraksi saya Partai Amanat Nasional. Nah, di situ kami memahami bagaimana sistem penganggaran. Sehingga gedung ini pemerintah harus hadir, wajib untuk apa? Kan ini termasuk murah, karena dengan merawat gedung ini sama dengan membawa pameran untuk skala yang terus-menerus. Maka kita kurasi. Kita punya pengurus-pengurus yang memang ahli di bidangnya. Karena mereka pengurus yang ada di sini adalah eksporter yang memang sudah mumpuni, mapan. Sehingga mereka kalau ada yang mau masuk dikurasi dulu, Pak Giri. Jadi kurasi. Ini pasar bisa ekspor enggak ini? Mebelnya cocok enggak? Stylenya bagaimana? Desainnya bagaimana? Ramah harganya tidak? Bahannya ini pakai bisa didaur ulang atau tidak? Bisa enggak difungsikan kembali? Dan seterusnya kita cek di situ. Kalau itu produk makanan, bagaimana packingnya, bagaimana halalnya, bagaimana POM-nya dan seterusnya. Kita bantu itu, Pak. Karena pengusaha yang sudah masuk di sini, yang memang kelasnya sudah masuk produknya, akan kita bantu. Dibantu apa? Dibantu dari badan usahanya, mau CV, mau PT, mau UD, kita arahkan. Kemudian badan hukumnya. Setelah badan hukumnya, kemudian badan hukumnya hakinya, kemudian badan hukumnya pengesahan CV, PT atau apa gitu. Nah, ini yang kita ajarkan ke seluruh UMKM kita. Target Bupati adalah UMKM Sleman itu maju
cepat pulih, cepat bangkit bersama-sama. Maka slogan Sleman, Pak Bupati periode yang lalu, Pak Sri Purnomo, borong bareng produk Sleman. Kemudian dilanjutkan Bupati Dr. Agusti Purnomo untuk bangkit bersama, cintai produk Sleman dan borong bareng kita lanjutkan. Borong bareng produk sendiri.